Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Setelah kita mengetahui keutamaan berpuasa di bulan Muharram ini di hari ke-10 yang dinamakan dengan puasa Asyura, maka pertanyaan, the big question here, pertanyaan yang besar, bagaimana kaifiyah melaksanakan puasa Asyura tersebut? Maka kaifiyahnya barakallahu fikum, di syariat Islam ini disunnahkan kalau bisa berpuasa sebelumnya di tanggal 9. Yasumu qablahu at-tasu'a wa ba'da dzalik al-asyura. Maka minas sunnah melaksanakan puasa 9 Muharram. Kemudian puasa 10 Muharram. Idan baqiya yaumain minal an. Maka tinggal 2 hari dari hari ini tanggal 7. Maka tanggal 9 dan tanggal 10 insya Allah kita melaksanakan puasa bersama di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Maka tidak ada di siang hari lunch ataupun goda ataupun makan siang. Maka mana pendalilannya? Kaifiyahnya kita melaksanakan puasa mulai dari tanggal 9. Akhrajahu Imam Muslim an Ibni Abbasin. Maka telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ibni Abbas, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauma Asyura wa amaron nas bisiyamih. Di saat Nabi melaksanakan puasa Asyura dan Nabi memerintahkan manusia untuk melaksanakan puasa Asyura, qalu, datanglah para sahabat kepada Rasulullah. Qalu ya Rasulullah, innal yauma, pada hari ini, Yauma Asyura, yu'adimu an-nasara wal yahud hadal yaum. Maka hari ini diagungkan dan mereka pun melaksanakan peribadatan asyam al-yahud wan nasara. Fa'arada bidzalika at-tashabbuh bi ibadati haula. Famada qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apa ucapan Nabi di saat diingatkan oleh para sahabat bahwa pada hari Asyura ini bukan kita saja kaum muslimin yang berbahagia dengan melaksanakan puasa, tetapi kelompok al-Yahud wan Nasara pun seperti itu. Apa ucapan Nabi? Idza kana fi amil muqbil la asumanna at-tasu'a. Maka jika aku diperpanjang oleh Allah umurku, insyaallah la asumanna fit tasu'a, aku akan melaksanakan puasa sunnah Asyura ma'at tasu'a, 9 Muharram dengan 10 Muharram. Faqala Ibnu Abbas, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam ya'ti as-sanah ila qad tawaffa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun itu hanya sekedar keinginan Nabi dan azam Nabi. Namun Allah mencabut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ruhnya sebelum dia melaksanakan di tahun yang akan datang untuk puasa Tasu'a. Fahada dalil as-sarih minas sunnah biqadar istita'ah. Yang ingin melaksanakan puasa Asyura agar melaksanakan Tasu'a meskipun Nabi belum melaksanakannya, walau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu walakin qad nawa wa azima bidzalik, tapi telah berniat dan berazam untuk
melaksanakan puasa tersebut. Idza kana fi amil muqbil la asumanna at-tasu'a. Wa lafadz la asumanna fi'lun mudhari' dakhala alaihi nun taukid as-sakilah. Maka pasti aku dengan izin Allah insyaallah akan melaksanakan puasa yang ke-9 jika ada umur yang panjang. Maka apakah ini menandakan bahwa itu adalah sunnah? Kita melaksanakan hari yang ke-9 itu dari sunnah meskipun Nabi tidak melaksanakannya? Al-jawab na'am. Na'am minas sunnah. Fa ayu dalil? Daliluhu min fi'lis salaf min fahmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadis. La asumanna atasu'a fi amin muqbil insyaallah. Aina dalil mimma rawa Ibnu Abbas? Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, akhrajahu Imam Muslim, minat tabi'i al-Hakam Ibnul A'raj. Berkata tabi'i al-Hakam Ibnul A'raj, ya Ibnu Abbas, sahabi, alim, yafham bi sunnati Rasulillah, yang memahami sunnah-sunnah Nabi. Kaifa nasumu Asyura? Bagaimana cara kita puasa Asyura? Yang mengikuti Rasul itu bagaimana? Qala Ibnu Abbas, idza dakhala al-hilal al-muharram fa'dud, maka siap-siaplah. Fa asbih yauma tasu'a shaiman, dan kamu jadikan di bulan hilal Muharram di hari yang ke-9 siangnya kamu dalam keadaan berpuasa. Fa asbih fi yaum tasu'a shaiman, maka kamu di tanggal 9 Muharram dalam keadaan berpuasa. Wa ba'da dzalik Asyura. Faqala al-Hakam Ibnul A'raj at-tabi'i huna, hal hada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu? Apakah itu yang dulu dilakukan oleh Nabi? Mada qala Ibnu Abbas, salafuna wa nahnu as-salafiyun natba aqwalis salaf li'annahum a'lam bihadhihi sunnah. Maka kita sebagai salafi mengikuti sunnah-sunnah dari para salaf kita selama datang dengan sanad yang sahih, akhrajahu Imam Muslim. Maka dikatakan oleh Al-Hakam Ibnul A'raj, apakah ini dari sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi? Qala Ibnu Abbas, na'am. Meskipun Nabi tidak pernah melakukannya karena Nabi telah meninggal duluan. Namun Ibnu Abbas yafham hadhihi minas sunnah. Maka ini dari sunnah. Dan fahmu salaf, pemahaman salaf kepada Al-Quran dan kepada sunnah, hadhil hujjah al-qawiyah. Ini adalah dalil yang kuat untuk kita memahami al-hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Maka min hadis Ibnu Abbas marfu'an, idza kana fi amil muqbil la asumanna atasu'a. Wa kadzalika min fahmi Ibnu Abbas lama su'ila kaifa shaumi Asyura fa asbih fi yaumi tasi shaiman. Sumakila hal hada minan nabi? Na'am. Arafna min hada. Maka kita mengetahui dari itu. Barang siapa yang ingin melaksanakan sunnah puasa Asyura, jangan lupa, please, jangan ditinggalkan at-tasu'a. Maka awas, beware, caution dari sunnah hadis tadi dan ucapan Ibnu Abbas tadi. Barang siapa yang ingin puasa Asyura 3 hari yang akan datang, maka puasa sebelumnya tanggal 9, maka insya Allah kita melaksanakan sahur bersama dan buka bersama di tanggal 9 dan tanggal 10, 2 hari setelah hari sekarang. Maka insya Allah di hari Ahad
dan di hari Senin, maka kita melaksanakan puasa 2 hari tersebut. Kemudian apa hikmah dari Nabi Muhammad SAW menambah ibadah dengan tambahan di hari ke-9, khusus bagi kaum muslimin, karena Yahud wan Nasara menjadikan khusus tanggal 10 saja. Maka hikmah yang paling besar yang ada di dalam syariat Islam ini adalah hikmah mukhalafatil musyrikin, mukhalafati a'da'il Islam fi jami'al ibadah, menyelisih dari peribadatan orang-orang musyrikin al-Yahud wan Nasara biqadar istita'ah fi ayjanibin minal ibadah, dari sisi ibadah sedetail mungkin. Faqad araftum bi anna siyam syuri'a lana walahum, maka telah diketahui bahwa puasa itu ibadah yang bersifat untuk kita dan untuk Yahud dan Nasara juga. Kama qala ta'ala, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka berpuasalah, diwajibkan kalian wahai kaum muslimin untuk berpuasa seperti umat-umat terdahulu berpuasa. Diharapkan dengan puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Syahidnya, puasa Ramadan bagi kaum muslimin bukan hanya untuk kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa, tetapi al-Yahud wa Nasara mereka pun berpuasa. Maka di sini sama, kaum muslimin yang bertauhid kepada Allah, yang diridhai oleh Allah, maka al-maghdub alaihim wad-dallun, al-maghdub alaihim minal Yahud, dan ad-dallun yang tersesat dari orang-orang Nasara, dan al-maghdub alaihim orang-orang yang dimarahi, dimurkai oleh Allah, mereka pun orang-orang musyrik ahlul kitab melaksanakan puasa. Maka lihat bagaimana di dalam syariat Islam Allah dan Rasulnya ingin menjadikan penjeda dari puasa-puasa mereka dengan puasa kaum muslimin. Maka yang pertama, dengan diadakan sahur, yang mana di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Anas, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, karena dengan sahur itu banyak sekali keberkahan. Wa hada sahur minal mumayyizat lihada ad-din walil muslimin. Maka makan sahur penjeda dan pembeda dari ibadah puasa dari orang-orang Yahud wan Nasara. Fa innahum la yatasahharun, fa innahum la yatasahharun. Wa dalilu dzalika ma tsabata fi Muslim, seperti di Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab minal yahud wan nasara aklatus sahur. Aklatus sahur yang maknanya penjeda dan pembeda dari ibadah puasa yang sama tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Mada aklatus sahur tamyizan bainal muslimin wal kufar wal musyrikin wal ahlil kitab wa ahlil kitab. Maka disebutkan penjeda antara puasanya kaum muslimin dengan puasa ahlul kitab, makan sahur. Wa kadzalika ta'jilul iftar bi ghurubati syams al iftar indal muslimin. Wa hada kama sabata an Sahl bin Sa'd, la tazalu nas bi khairin ma ajalul fitra. Maka tidaklah kaum muslimin dalam keadaan kebaikan di atas sunnah-sunnah Rasulnya di saat menyegerakan
berbuka di saat tenggelamnya matahari. Wa amal Yahud wa yatba'uhu ar-rawafid min asy-syi'ah fahum yu'akhirun hatta tatla'un nujum. Adapun orang-orang Yahudi yang diikuti oleh Syiah Ar-Rafidah di Iran sekarang dan Irak, wa ba'd fil Yaman, fa'aula yu'akhirun, mereka mengakhirkan waktu berbuka hatta tatla'un nujum fi waqtil isya au qaruba minal isya. Wa hadha kama thabata fi sunan Abi Daud wa Imami Ahmad min tariq Muhammad ibn Amr ibn Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu hadha ad-din zahiran ma akharu al-iftar kal yahud fa innal yahuda yuakhirul iftar hatta tatlu'un nujum. Yang maknanya, maka tidaklah agama Islam ini dalam keadaan sunnah nabinya selama menyegerakan waktu iftar di ghurubi syams dengan tenggelamnya matahari, dan tidak mengikuti Yahud, karena orang-orang Yahud mereka mengakhirkan sampai kepada terbitnya bintang-bintang menjelang waktu isya. Idan hunaka tafriq bainal ibadatil muslimin wal kufar fi siyam. Maka ibadah puasa yang sama, Allah dan Rasulnya menginginkan menjadi penjeda di waktu sahur, di waktu berbuka, karena al-aslu fi hadad din, asal dari syariat agama Islam, mukhalafatu ahli syirk, menyelisih dari ibadahnya ahli syirk. Walau kana fi siyam li'annahum yasumun, meskipun dalam berpuasa karena mereka berpuasa. Wa kadzalika fi shalah, contoh yang lain dalam permasalahan salat. Maka mereka diperintahkan salat seperti kita diperintahkan salat. Aina dalil at-tafriq? Mana dalil penjedanya? Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ya'la ibni Shaddad ibni Aus, dari bapaknya Shaddad ibnu Aus, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallu fi ni'alikum khaliful yahud, diriwayat An-Nasa'i, wan nasara fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Maka di dalam hadis ini pun dalil bahwa orang Yahud salat, na'am, orang Nasara salat, na'am, dan salat mereka sama dengan kaum muslimin. Namun Nabi menginginkan penjeda dan pembeda antara muslimin dengan orang-orang kufar dalam salatnya. Apa? Khaliful Yahud wan Nasara, selisihi salat mereka dalam salatnya kaum muslimin. Apa? Sallu fi ni'alikum, salatlah dengan sandal-sandal kalian. Dan bahkan disebutkan setelah itu, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, karena mereka melaksanakan salat namun mereka salat tanpa alas kaki. Maka di dalam hadis ini, hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Masru'iyati Salati fi Ni'al, wa kadzalika Syekh Al-Albani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sifati Salatin Nabi Al-Asr. Maka hadis ini sahih. Dalam permasalahan salat diperintahkan kita untuk menyelisihi dari salatnya mereka. Dan tadi di dalam permasalahan berbuka, belum kita takhrij, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Ahmad dari Muhammad ibn Amr ibn Alqamah, wa huwa saduq hasanul hadis, an Abi Salamah an Abi Hurairah, idan hadal hadis hasanun lidatih. Maka dari contoh-contoh yang kami sebutkan dalam permasalahan berpuasa, kita sama dengan orang Yahud wan Nasara, walakin arada asyara bi mukhalafatihim, namun disyariatkan di dalam Islam kita harus menyelisihi puasa mereka.
Kita harus menyelisih sholat mereka. Maka ya ibadallah, saya mengajak kepada santri-santri dan pengurus di masjid ini untuk melaksanakan sunnah, menghidupkan sunnah yang termatikan, sholat dengan sandal. Yang ngaku-ngaku sunnah, ana ahlu sunnah, ana salafi, namun mendapatkan kesempatan emas untuk melaksanakan sunnah, tidak pernah melaksanakan sholat dengan sandal, maka salafi apa? Ahlu sunnah apa? Pencinta sunnah, penghidup sunnah, pemati kebidahan, sholat tidak pernah menggunakan sandal, satu kali dalam seumur hidup tidak pernah. Padahal di masjid ini kenikmatannya adalah masjid ini tidak butuh izin kepada pengurus, pembina, kepala ranting, kepala ormas untuk menghidupkan sunnah ini. Maka kita sepakat sunnah apa saja dilakukan di masjid ini karena kita ahli sunnah, karena kita as-salafi, mengikuti para salafus soleh. Maka poin pendalilan dari hadis ini yang dua kami sebutkan tadi, menjadikan penjeda dan pembeda dalam peribadatan sholat dan juga dalam peribadatan berpuasa, juga dalam lifestyle. Apa lifestyle? Uslubil hayah. Apa uslubil hayah di Indonesia? Lifestyle adalah gaya hidup. Maka dalam gaya hidup pun kita harus menyelisihi mereka. Mana dalilnya? Kama tsabata fi sahihain an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ukhfus syawarib wa wafrul liha. Maka potonglah kumis-kumis kalian yang melebihi dari mulut. Wa wafrul liha, wa fi riwayah uful liha, wa fi riwayah uful liha. Wafru, ufu, uful liha, tiga lafaz ini dengan fi'lun amr yufidul wujub. Maka maknanya lifestyle seorang muslim, gaya hidup dalam berpakaian, gaya hidup dalam berpuasa, dalam kehidupan sehari-hari, itu berbeda dengan al-Yahud wan Nasara. Apa itu diantaranya? Orang-orang Yahud memanjangkan kumis sampai kumisnya itu melebihi bibir, maka jika dia minum, kumisnya juga ikut minum. Jika dia makan, maka kumisnya pun ikut masuk ke mulut. Maka dipotong. Qasus syawarib, akhfus syawarib, wa wafrul liha, dan memanjangkan jenggot. Maka ini lifestyle, gaya kehidupan kaum muslimin untuk menyelisihi orang-orang al-Yahud wan Nasara. Maka conclusion, kesimpulan, al-khulasah dari apa yang kita sebutkan, ada mutasyabuh fi ibadatil kufar, dalam tidak tasyabuh dalam peribadatan kufar. Kita mengetahui puasa, ibadah disyariatkan untuk mereka. Kita mengetahui salat disyariatkan untuk mereka. Kita mengetahui berbagai kehidupan sama mereka pun seperti kita karena mereka manusia. Namun jika ibadah secara spesifik seperti salat ataupun puasa ada juga pembeda agar kita tidak tasyabuh, faf'al, maka lakukanlah. Fakana Rasulullah kama sabaqa fi Muslim, seperti tadi di hadis Muslim dari Ibnu Abbas, lama jauh, di saat datang para sahabat, ya Rasulullah, fa inna al-yauma yu'addimuna al-yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, kita melaksanakan puasa dan kamu memerintahkan kepada kami puasa 10 Asyura ataupun 10 Muharram. Dan di sana al-Yahud puasa hari ini dan mengagungkannya. Dan di sana Nasara puasa hari ini dan mengagungkannya. Maka difahami oleh Nabi dari ucapan para sahabat, apa bedanya kita dengan mereka? Kita ahlu tauhid, mempunyai ibadah puasa, mereka pun sama. Harus ada penjeda seperti tadi salat. Kita dengan sandal, mereka tidak pernah menggunakan sandal. Lakukan. Puasa, mereka tidak ada sahur, kita melaksanakan sahur. Puasa, mereka mengakhirkan sampai timbul bintang-bintang, kita ila ghurubi syams, sampai tenggelam matahari.
Bedakan. Maka Nabi mengatakan, insya Allah idza kana al-yaumul muqbil la asumanna tasu'a. Maka insya Allah di tahun yang akan datang, karena telah lewat. Para sahabat datang di bulan Muharram tanggal 10. Maka telah lewat, tidak bisa mundur. Maka dikatakan oleh Nabi, jika ada waktu panjang, aku ingin menyelisihi sunnah al-Yahud wa Nasara. Nahnu nasum Asyura wa nasum qablahu Tasu'a. Wa hadha fahmu as-sahabi. Dan ini pemahaman Ibnu Abbas yang tadi di saat ditanya oleh Al-Hakam Ibnu Al-A'raj, bagaimana sunnah Nabi melaksanakan puasa Asyura? Idza dakhalta hilala al-Muharram fa'dud, maka siap-siap. Fa asbahta fi yaumi tasu'a saiman, dan kamu jadikan di hari ke-9 saiman. Hada qaul Ibnu Abbas. Wal Hakam Ibnu Al-A'raj ma yakfi min qaul Ibnu Abbas. Faqala ba'da dalika hal fa'ala hada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak cukup untuk Al-Hakam Ibnu Al-A'raj yang mana dia sangat pandai dan sangat sensitif dalam permasalahan sunnah, maka dia mengatakan, apakah ini dari sunnah Nabi? Dikatakan na'am, idan fahmus sahabah minas sunnah, nahnu nasum fi tasu'a wa asyura. As'alullahal karim Rabbal arsyil adim an yahfadha biladana bilad Andalusia minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka kita doakan negeri kita NKRI tercinta agar Allah menjaga negeri ini dari fitnah-fitnah yang besar, fitnah-fitnah yang kecil. Allahumma hafadh ulata amrina. Maka kita doakan kepada para pemimpin kita, kepada Presiden Pak Jokowi dan para staf yang mengurusi negeri ini dan bertanggung jawab atas negeri ini. Allahumma arsyudhum, Allahumma hdihim ila tariqil haq, ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wahai Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami dari presiden dan semua yang bertanggung jawab menjaga negeri ini agar Engkau menunjuki mereka kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena jika mereka dalam keadaan sunnah dan fatwa-fatwa, perintah-perintah mereka mengikuti syariat Islam, maka kami rakyat yang diwajibkan taat kepada mereka, kama qala ta'ala wa atiullah wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fanahnu nuti amirana ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat kita taat di dalam surat An-Nisa kepada pemimpin kita, mereka pun orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka jika begitu, negara Indonesia akan menjadi negara kaya raya, jaya raya, gemah ripah loh jinawi. Idan ba'da dalik Andalusia satakun bilad al-khair. Maka akan menjadi negeri yang baik. Dan yang terakhir kita doakan, Allahumma taqabbal minna ibadatana, siyamana, wa salatana, wa kadalika at-talabil ilm. Maka semoga Allah menerima puasa kita dan salat-salat kita dan belajar mengajar dari menuntut ilmu yang kita lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu
Tahu tarasu. Sufufakum. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sendal kalian menyelisihi ibadah orang-orang Yahud wan Nasara. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda bihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا.